Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Melanjutkan materi yang ke-13. Materi kali ini kita akan mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Karena banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran kali ini yakni berkaitan dengan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah saum Ramadan kita harus mempertanyakan sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Apakah sudah total atau malah ketergantungan kita kepada dunia jauh lebih besar dibanding dengan ketergantungan kita kepada Allah. Apa yang saya rasakan atau yang kita rasakan, seringkali kita cemas terhadap urusan-urusan dunia. Kita cemas terhadap urusan harta. Kita cemas terhadap urusan uang. Kita cemas terhadap urusan jabatan, pekerjaan. Kita cemas terhadap urusan keluarga, tentang anak cucu kita. Kita cemas terkait dengan masa depan kita. Kita cemas terhadap kesehatan kita. Kita cemas tentang orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Kita sering cemas terhadap urusan-urusan dunia. Dan sangat jarang kita cemas terhadap urusan-urusan akhirat. Jarang kita cemas terkait dengan bagaimana kemungkinan kita nanti di akhirat. Kita seringkali tidak cemas terhadap siksa kubur. Kita seringkali tidak cemas terhadap tempat kembali kita, apakah kita ke surga atau ke neraka. Kita seringkali cemas tentang bagaimana kelak nanti ketika kita berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui ibadah saum Ramadan, kita dibimbing oleh Allah agar mendapat pelajaran terkait sesungguhnya ketergantungan kita seharusnya hanya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan dunia kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini saya ingin menyampaikan satu hadis qudsi yang ketika saya membacanya cukup bergetar hati saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita mendapat pelajaran terkait dengan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Musa, dari Salamah bin Sayyib, dari Harun bin Muhammad, dari Sa'id bin Abdullah, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, begitu kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kami jadikan kedoliman itu haram bagi kalian wahai manusia. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling berbuat dolim, jangan saling berbuat aniaya. Ya ibadi, kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang kami beri hidayah kepadamu. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Coba bayangkan dalam kalimat ini, untuk makan saja kata Allah, mintalah kepadaku. Karena aku tahu kalian lapar kalau tidak makan.
maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku, kata Allah, akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang beri aku pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berdosa, melakukan perbuatan salah dan dosa setiap malam dan setiap hari. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku zat yang mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, maka beristighfarlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian semua. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, jika seandainya manusia yang pertama di antara kalian dan manusia terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, seluruh bangsa manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya bertakwa dengan takwa yang terbaik di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan bertambah bagiku kekuasaanku sedikit pun. Seluruh manusia bertakwa kepada Allah, bangsa jin manusia bertakwa kepada Allah, semua itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya manusia pertama di antara kalian sampai manusia terakhir di antara kalian, bangsa manusia dan jin, semuanya durhaka kepadaku seperti durhakanya orang yang paling durhaka di antara kalian, mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan berkurang kekuasaanku, tidak akan berkurang kemuliaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika seandainya manusia yang pertama dan manusia yang terakhir di antara kalian, seluruh manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di tengah lapangan, di satu lapangan, pasa'alani, kemudian mereka meminta kepadaku, kullu wahidin, semuanya, mas'alatahu, meminta segala permintaan yang ia inginkan, fa'atoituhu, dan aku memberinya, aku mengabulkan permintaannya, mana qasadzalika mimma indi, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada pada diriku, illa kama yanqusul bahru idza ghumisa fihil mahitu ghamsatan wahidan, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan kepada air lautan. Jarum dicelupkan kepada air lautan kemudian diangkat, itulah kekurangan atau berkurangnya seperti itu. Artinya tidak berkurang sama sekali apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan kepada seluruh manusia dan jin. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya aku hanya mencatat amal-amal kalian. Sesungguhnya aku hanya menuliskan amal-amal kalian. Wa ufiyakum iyyaha, dan kami mengembalikannya kepada kalian. Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Paman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang menemukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tetapi barang siapa yang menemukan selain kebaikan, barang siapa yang menemukan keburukan, fala yalumanna illa nafsah,
Jangan sekali-kali mencela, kecuali mencela diri sendiri. Keburukan yang dilakukan oleh kita, yang harus dicela adalah diri kita sendiri. Kebaikan yang ditemukan oleh kita, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu, terus berusaha untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala apa yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Ya Allah, begitu banyak kesalahan kami. Begitu lemah kami. Kami sering melupakan-Mu ya Allah. Kami sering melupakan-Mu ya Allah. Kami sering meninggalkan-Mu ya Allah. Kami sering kali cemas dengan urusan dunia kami ya Allah. Beri kami kesadaran agar kami senantiasa bergantung kepada-Mu. Beri kami kesadaran agar kami secara total hanya bergantung kepada-Mu, bersandar kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.